Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari European Mathematical Cup Senior tahun 2013, soal nomor 4. Diberikan segitiga ABC. Misalkan DEF merupakan proyeksi ortogonal dari titik A, B, C secara berurutan. Misalkan X, Y, Z berturut-turut adalah titik tengah AD, BE, CF. Buktikan bahwa garis tegak lurus dari D ke YZ, dari E ke XZ, dan dari F ke XZ adalah bersamaan. Maksudnya di sini punya satu titik kongruensi. Untuk menyelesaikan soal ini, salah satu teori yang perlu kita ketahui adalah teorema Kernod's, yang menyatakan bahwa kalau kita punya tiga buah garis yang tegak lurus ya pada sebuah segitiga seperti di gambar ini, maka kemudian ketiga garis ini akan punya satu titik kongruensi jika dan hanya jika A kuadrat tambah C kuadrat tambah E kuadrat sama dengan B kuadrat tambah D kuadrat tambah F kuadrat. Jadi selain menggunakan teorema Kernod's ini, kita juga nanti bisa gunakan teorema Stewart ya. Nah, pertama, di sini saya sudah tuliskan, sudah gambarkan diagram yang sesuai dengan pernyataan di soal. Perhatikan bahwa pada segitiga X, Y, Z, ini kan kita punya tiga buah garis ini ya, garis tinggi ini. Ketiga garis ini kita akan buktikan bahwa punya titik kongruensi. Artinya, tugas kita adalah membuktikan bahwa MY kuadrat berdasarkan teorema Carnot tadi ya, MY kuadrat ditambah PX kuadrat ditambah ZN kuadrat sama dengan ZM kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah XN kuadrat. Kalau kita lihat lebih seksama lagi, MY kuadrat itu bisa kita cari panjangnya atau nilainya dari segitiga siku-siku YMN. Bisa dari situ atau mungkin bisa juga kita gunakan dari segitiga YMD. Tetapi dari kedua kemungkinan itu di sini saya akan lebih cenderung ke segitiga YMD-nya sendiri. Karena nanti arahnya mau ini ya, ke arah luar ini diarahkan. Jadi MY kuadrat akan sama dengan DY kuadrat dikurang DM kuadrat. Kita punya DY kuadrat dikurang DM kuadrat. Kemudian ditambah PX kuadrat adalah FX kuadrat dikurang FP kuadrat. Kemudian ditambah ZN kuadrat adalah EZ kuadrat dikurang dengan EN kuadrat. Nah, nanti kita tinggal cek ZM kuadrat adalah DZ kuadrat dikurang DM kuadrat. Lalu ada YP kuadrat yang merupakan PY kuadrat dikurang dengan FY maksud saya ya. FY kuadrat dikurangi dengan FP kuadrat. Kemudian kita punya XN kuadrat, yang mana XN kuadrat adalah EX kuadrat dikurangi EN kuadrat. Di ruas kiri ada EN kuadrat, kemudian ada FV kuadrat, ada DM kuadrat. Begitupun dengan ruas kanan. Artinya, tugas kita secara tidak langsung ya, adalah membuktikan bahwa fx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah ez kuadrat sama dengan fy kuadrat ditambah dz kuadrat ditambah ex kuadrat. Jadi kalau kita bisa buktikan ini benar, maka jelas bahwa ketiga garis tadi mempunyai satu buah titik kongruensi. Sekarang kita fokus ke segitiga AFD.
Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa berdasarkan teorema Stewart dari AFD ini kita bakal punya fx kuadrat kalau kita kalikan dengan AD akan sama dengan AF kuadrat dikali AD per 2 ya, dikali AD per 2 karena ini X-nya kan di tengah-tengah AD ya, berdasarkan di soal kita bisa cek sendiri di sini. Kemudian saya lanjutkan, fx kuadrat dikali AD sama dengan AF kuadrat dikali AD per 2 ditambah FD kuadrat dikali AD per 2 dikurang AD per 2 kali AD per 2 dikali AD. Atau dengan kata lain, dari segitiga AFD dengan menggunakan Stewart tadi ya, kita bakal punya fx kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2AF kuadrat ditambah 2FD kuadrat dikurang AD kuadrat. Jadi nanti silakan diverifikasi sendiri ya. Nah, dengan cara yang sama, maka kemudian dari segitiga EFB, kita punya FY kuadrat sama dengan 1/4 dari 2FB kuadrat ditambah 2FE kuadrat dikurang EB kuadrat. Kemudian dari segitiga CFE, kita punya EZ kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2EF kuadrat ditambah 2CE kuadrat kemudian dikurang FC kuadrat. Dari segitiga DEA kita punya EX kuadrat maksud saya sama dengan 1/4 dikali 2EA kuadrat ditambah 2ED kuadrat dikurang AD kuadrat. Dari segitiga BED kita punya DY kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2BD kuadrat ditambah 2ED kuadrat dikurang EB kuadrat. Kemudian terakhir ada segitiga DFC di mana DZ kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2CD kuadrat ditambah 2DF kuadrat dikurang CF kuadrat. Tujuan kita mencari nilai ini adalah supaya kita bisa implementasikan ke persamaan yang pertama. Karena kan kita mau buktikan bahwa persamaan pertama ini benar ya. Nah, di sini ada fx, dy, ez, fy, dz, dan ex. Kita sudah tahu nilainya masing-masing semuanya. Maka kemudian kita substitusikan masing-masing nilai ini ke persamaan pertama. Sehingga persamaan pertama, persamaan 1, menjadi 2AF kuadrat ditambah 2FD kuadrat dikurang AD kuadrat, kemudian ditambah dengan 2BD kuadrat ditambah 2ED kuadrat dikurang EB kuadrat, lalu ditambah 2EF kuadrat ditambah 2CE kuadrat dikurang FC kuadrat akan sama dengan 2FB kuadrat ditambah 2FE kuadrat dikurang EB kuadrat ditambah 2CD kuadrat ditambah 2DF kuadrat dikurang CF kuadrat ditambah dengan 2EA kuadrat ditambah 2ED kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, ini tinggal kita olah.
kita punya AF kuadrat ditambah BD kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan FB kuadrat ditambah CD kuadrat ditambah EA kuadrat. Artinya, kalau kita bisa buktikan bahwa persamaan yang terakhir ini benar, maka eh, persamaan di awal yang mau kita buktikan juga benar. Nah, AF, BD, CE, FB, CD, EA. Kalau kita lihat AF, BD, CE yang ini, kemudian ada FB, CD, EA. Nah, korelasi antara ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan terakhir tadi adalah bahwa AF, FB, BD, CD, EC, dan EA itu muncul dari ketiga garis tinggi ya, atau ya garis tinggi, proyeksi ortogonalnya ya, dari segitiga ABC. Nah, kita tahu bahwa ketiga garis tinggi segitiga pasti memiliki satu buah titik kongruensi. Dan berdasarkan teorema Carnot tadi, sebuah segitiga jika ada garis yang tegak lurus dari masing-masing sisinya, itu punya titik kongruensi jika dan hanya jika. Ingat, ini jika dan hanya jika A kuadrat tambah C kuadrat tambah E kuadrat sama dengan B kuadrat tambah D kuadrat tambah F kuadrat. Artinya, pernyataan kita ini, yang terakhir kita peroleh ini benar berdasarkan teorema Carnot. Bisa pakai teorema Carnot atau mungkin nanti bisa juga pakai cara lain ya, tinggal di ini ya, dicek pakai Pitagoras ya. Itu nanti juga bakal terbukti benar. Nah, karena ini benar, berarti pernyataan di awal tadi juga benar. MY kuadrat tambah PX kuadrat tambah ZN kuadrat sama dengan ZM kuadrat tambah YP kuadrat tambah XN kuadrat juga benar. Artinya, ketiga garis tadi punya satu titik kongruensi. Garis dari tegak lurus dari D ke YZ, E ke XZ, dan F ke XY. Punya satu titik kongruensi. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.